yang Masya Allah mengetahui seputar malam Lailatul Qadar dan nuzul Quran. Siapa ya Kak kira-kira? Siapa tuh? Langsung aja ya, yaitu Bapak Rudiansa SAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, kabar sehat? Alhamdulillah. Puasa lancar Pak? Insyaallah lancar. Nah, jadi pada episode kali ini kita mau ngebahas tentang nuzul Quran dan malam Lailatul Qadar. Nuzul Quran itu apa sih Pak? Nuzulul Quran itu adalah tempat kapan turunnya Al-Quran. Itu disebut nuzulul Quran, nuzul dari angjala, turun. Turunnya Al-Quran itu pas banget di bulan Ramadan. Dan sampai satu surat yang ngebahas tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu surat Al-Insyirah. Lalu apa sih Pak bedanya malam Lailatul Qadar dan nuzul Quran? Kalau nuzul Quran itu ada di malam 17 Ramadan. Kalau malam Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam ganjil. Itu bedanya. Seperti malam 1, 3, 5, 7, 9 sampai 29. Pokoknya yang ganjil-ganjil itu adalah malam Lailatul Qadar. Bahkan para ulama menafsirkan kebanyakan yang dapat dari malam Lailatul Qadar itu adalah di malam-malam Jumat terakhir. Kalau malam Jumat terakhir itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau misalkan sekarang dimulainya hari Selasa, nanti lebarannya hari Rabu, berarti malam Jumat terakhir itu ada di malam 25 Ramadan. Dan itu adalah rahasianya. Itu di situ kita doa terkabul ya Pak? Di malam Lailatul Qadar kamu disunahkan buat sholat Lailatul Qadar. Dianjurkan sholat Lailatul Qadar di malam hari. Kalau bisa di 10 hari terakhir, karena diawali dari 21 sampai 29 dari malam-malam ganjil, itu kamu jangan tidur karena di situ kamu dapatnya. Tapi yang pasti ada di malam Jumat. Ada nggak sih Pak rahasia di balik malam Lailatul Qadar itu? Rahasianya banyak. Rahasianya di malam Lailatul Qadar dan surat Al-Insyirah itu banyak di dalamnya. Pertama, malam yang sebaik-baiknya dari 1000 malam. Bayangin. Menurut para ulama juga malam Lailatul Qadar itu adanya 1000 tahun sekali. Bayangin kalau 1000 tahun sekali hanya orang yang tertentu doang, hanya orang yang hidup di zaman itu doang yang dapat berarti. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, dia yang tahu. 1000 tahun kemudian kapan itu mulainya kita nggak tahu. Makanya setiap bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, dan rahasia itu nggak ada yang tahu, ternyata Allah sendiri yang ngasih tahu. Tapi ada para ulama bilang nih ciri-cirinya malam Lailatul Qadar: angin tidak ada, suara hening, sampai bulan dan bintang itu nggak ada, hening banget. Kayak kalau kamu misalkan ada yang para ulama ada yang ngerokok, itu asapnya sampai berhenti. Itu saking heningnya tuh, asapnya nggak berhenti. Di situ tuh kamu doa. Makanya orang yang dulu tuh dia pakai rok itu bukan karena buat gaya, karena nyari malam Lailatul Qadar. Di situlah kamu wudu, ambil sholat Lailatul Qadar dan baca Al-Quran. Kamu mau minta apa itu kamu dikabulin semuanya. Dan cara orang yang udah dapat malam Lailatul Qadar besoknya bakalan mulia ditenar, terkenal oleh semua orang. Masya Allah. Itu ya orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Berarti malam Lailatul Qadar itu benar-benar Rahasia. Nah, Masya Allah Masya banget. Istimewa banget ya Pak. Hanya Allah doang yang tahu. Kapan tuh Pak malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu adalah Setiap ganjil ya Pak ya? malam-malam ganjil. Bahkan guru bapak juga dapat. Waktu malam 10, waktu tahun 2010 beliau bilang, waktu saya nggak tidur, saya ngelamun di luar. Ada orang yang bawa batu, bukan batu, iya batu namanya. Terus dia ngasih aja. Ini ternyata ini apa? Ini adalah berlian ternyata. Satu segede gini. Berlian itu kalau misalnya di kilo, di gram itu jadi 1000 gram. Kayaknya 1 kilo. Itu berlian. Dia bilang, guru saya bilang, saya mau jual ini. Bapak diantar polisi nggak? Enggak. TNI enggak. Diantar satpam? Enggak. Bapak tahu nggak? Ini berlian dia paling mulia di dunia dan di akhirat. Itu yang kata tukang emasnya. Ya, pas malam Lailatul Qadar. Ternyata orang yang dapat malam Lailatul Qadar enggak semuanya dapat, hanya orang-orang tertentu. Hanya orang yang tidak tidur doang. Oh, berarti biar kita dapat malam Lailatul Qadar kita harus gak tidur tuh, Pak? Iya, orang yang gak tidur doang. Karena orang yang sadar yang dapat mah. Karena yang tidur kan gak sadar. Tapi nih Pak,
kita nggak tidur nih, tapi itu beneran kita nggak tidur aja atau kita harus sambil ngapain? Intinya jangan tidur dulu aja. Kalau misalkan lebih baik ngaji, kalau ngaji nanti bawanya ngantuk. Kalau mau dapat rahasianya ada di jam 1 sampai jam sebelum subuh. Cuman segitu doang, 1, 2, 3, 4, udah 4 jam doang. Masa nggak bisa? Setelah hari itu baru kita tidur. Besoknya kan bukan malam genap besoknya. Besoknya lagi kita cari. Pokoknya dari malam 21 sampai 29. Bahkan Rasulullah tuh setiap malam bulan Ramadan 10 hari terakhir dia sampai diikat ininya badannya sampai nggak boleh ke kasur. Salat diikat gitu. Jadi nggak boleh ke kasur. Oh, biar dapat malam. Jadi biar nggak tidur Rasulullah tuh. 10 hari terakhir setiap bulan Ramadan. Tapi nggak tentu ya Pak, 10 hari terakhir itu nggak tentu. Nggak tentu, hanya 10 hari terakhir itu pasti datang. Ada nggak sih Pak hikmah di malam Lailatul Qadar itu? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, jangankan di dunia, di langit aja udah disebut-sebut. Siapa yang di langit? Malaikat yang nyebut-nyebut. Kalau misalkan udah ditenar sama di langit, semua orang pasti tahu. Nih orang mulia, kayak orang-orang ulama, tau nggak? Orang-orang soleh, guru-guru kita, kayak Habib Lutfi, kayak Abah Uci. Itu ternyata itu orang-orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Di dunia aja udah dimuliakan, sampai semuanya juga pada berguru sama dia, nyari ilmunya. Itu karena orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Orang-orang yang dicintai. Berarti orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu bakal terkenal dengan sendirinya ya. Tanpa kita tahu. Dunia akhirat itu. Dunia akhirat. Dunia udah diterkenal, apalagi di akhirat. Udah disebut-sebut sama para malaikat. Berarti benar-benar mulia banget ya Pak ya malam Lailatul Qadar itu. Masya Allah. Makanya nih mumpung bulan Ramadan kita cari. Mumpung malam ke-10 sekarang. Masih ada lagi. Nanti malam 17 nanti ada malam Nuzulul Quran. Disitulah turunnya surat Al-Insyirah. Ayat 1 sampai 6. Nih Pak, kan sekarang lagi bulan Ramadan. Nah, gimana sih Pak tips biar kita itu istiqomah baca Al-Qur'annya? Soalnya kan namanya manusia ya Pak, kan pasti ada aja rasa males. Nah, itu gimana sih Pak biar rasa ada? males, kayak ngebagi-bagi waktunya gitu kan sih? Iya. Kan aktivitas juga kan Pak. Kalau di hari-hari biasa, kalau ada yang baca Al-Quran itu dilipat gandakan, gimana kalau di bulan Ramadan? Bahkan ribuan kali lipat, sampai nolnya aja nggak terhitung. Di bulan Rajab kamu ngasih sedekah misalkan 1.000, itu pahalanya jadi 100.000, jadi 100 kali lipat. Di bulan Rajab, setelah Rajab, Sya'ban, di bulan Sya'ban itu jadi 10.000. Kamu ngasih 1.000 tapi nggak di pahalanya jadi 1.000.000. Masya Allah. Gimana kalau bulan Ramadan? Di bulan Ramadan kalau bisa hatamin Al-Quran minimal 1 kali. Caranya gimana? Nih cara dari Bapak. Kalau mau hatam Al-Quran, karena Al-Quran itu ada berapa juz? Ada 30 juz. Kalau misalkan kamu 1 hari 1 juz, kamu hatam 1 kali. Gimana bacanya? Setiap sholat kamu baca cukup 1 lembar. 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. Udah, 1 hari itu 1 juz. Kamu nggak normal, kamu baca setiap hari sampai hari ke-30 itu kamu hatam. Berarti harus istiqomah ya Pak. Ini istiqomah kalau kamu nggak kalau kita sibuk apapun, 1 lembar itu 1 lembar itu paling juga 5 menit. Apakah susah buat 5 menit? Kalau mau lebih dari kayak gitu, berarti kalau misalkan mau hatam, saya mau hatam 2 kali. Dan kamu tinggal 2 juz 1 hari. 2 juz 1 hari itu kayak gimana? 2 lembar berarti bacanya. Setiap sebelum sholat 2 lembar, setelah sholat 2 lembar. Itu kan sholat ada 5 kali. Berarti kamu 1 hari bisa 1 juz kalau 1 lembar. Tapi bagaimana misalkan orang itu kalau baca Quran itu terbata-bata. Nah, itu biar dia cepat selesainya gimana? Alhamdulillah, orang yang terbata-baca baca Al-Quran itu 2 kali pahala daripada orang yang lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu udah 3 kali ucapan dan itu 3 kali pahala. Enaknya orang yang belum lancar Al-Quran itu dilipat gandakan daripada orang yang lancar. Makanya nggak ada yang rugi baca Al-Quran. Dia terbata-bata dilipatan, apalagi yang lancar cepat hatam. Oh, berarti meskipun terbata-bata selama dia membaca Al-Quran tuh tetap dikasih pahala 2 kali lipat malah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnya aja udah berapa kali? Itu pahala sekali baca aja udah 10 kali pahala. Berkebaikan, Masya Allah. 1 kali pahala, 10 kali kebaikan. Kebaikan itu kamu ngebaikin ngebantu 10 orang.
Masya Allah, berapa kali lipat kamu. Berarti baca Quran di bulan Ramadan itu benar-benar Benar-benar melipat gandakan gandakan pahala. Panennya pahala itu di bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan nih, kita kan sedang berpuasa yang namanya menjaga hawa nafsu ya Pak. Gimana nih, kita puasa juga, tapi kita sambil berkata kasar nih Pak. Alhamdulillah kalau yang masih ingat. Ya Pak, soalnya apalagi kan remaja sekarang Ya, nggak jauh dari toxic terus gitu kan Pak. toxic ini kan kayak udah hampir mendarah daging kadang ya. Jadi ada nggak sih Pak tips biar kita nih nggak ngomong kasar gitu, biar bawaannya pengen ngomong astagfirullah gitu kan. Astagfirullah, alhamdulillah. Orang Arab kalau misalkan dia ngucapin sesuatu pasti dia bilang, kamu mau kemana? Saya mau haji, berangkat haji. Wallah ya Allah, masya Allah ya Allah. Gitu kalau kamu itu zikirnya, wallah ya Allah, masya Allah ya Allah. Udah 4 kali kebaikan gitu. Karena semua orang itu apa yang ada di dalam hatinya itu yang diucapkan dalam hati apa? Kalau kamu ingin tahu seseorang hatinya itu apa yang dia ucapkan. Jadi kalau orang itu berkata-kata kotor berarti hatinya itu kotor, katanya kasar hatinya. Jadi jangan biasain apa kata-kata yang baik itu mencerminkan dalam hati juga. Kalau kamu selamat dari kata-kata kotor, kamu udah bersih hatinya. Jangan berkata kasar supaya hatinya tetap bersih. Kamu bersihin gimana sih, bersihin hati itu kayak gimana? Banyakin zikir, makanya setiap jalan kamu zikir la ilaha illallah subhanallah masya Allah. Itu kamu nanti kayak dihilangin dari kata-kata kasar. Bahkan bapak aja nggak bisa ngatain kasar. Kalau ngatain orang tuh gimana ya? Dia nggak mau dia lagi belajar tapi tidur, bapak ingin ngatain kasar gitu. Pinter kamu. Jadi nggak ada kata-kata kasar, yang ada kata-kata kebaikan, dan itu bakalan kata-kata itu bakalan balik lagi sama kamu. Wah, kalau diganti pakai bahasa Arab Pak gimana Pak? Wallah ya Allah, masya Allah ya Allah, Bukan, Pak, subhanallah. kan kita ngomong ya, kayak kabun gitu Pak, misalkan Iya, tuh kan itu bahasa Itu Arab. kan bahasa tuh, Pak. Arab. Kalau misalnya ngatain kasar tuh sambil nunjuk nggak sih? Enggak juga sih Pak, kadang kayak refleks aja juga hampir. Kamu ngatainnya, kalau kamu nunjuk seseorang, yang satunya nunjuk ke kamu, yang tiganya nunjuk ke kita, seakan-akan itu dia ngatain diri sendiri, makanya jangan nunjuk. Oh berarti gini ya harusnya Pak? Nah, boleh. Pokoknya kalau ngatain, pokoknya suka nunjuk-nunjuk orang terus dia ngatain orang, itu nunjuknya ternyata ngatain dia sendiri. Kamu itu pinter ya, kamu itu kurang pinter gitu misalnya, kurang pinter, itu ternyata ngatain dia sendiri. Makanya orang yang ngatain itu adalah ngatain dia sendiri. Seorang tuh kayak ngomong-ngomong kasar, ngomongin dia sendiri. Hanya jauhin dari kata-kata kasar, membuat hati kita menjadi kasar juga ikutan. Gitu. Ada nggak Pak doa biar terhindar dari kayak gitu Pak? Ada. Ada Pak. Ada. Apa tuh Pak? Banyakin sholawat, banyakin zikir. Berzikir. Ya, ingat. Zikir sama Allah. Kapan aja kamu bismillah, mau ngambil apa aja bismillah, ngambil apa aja bismillah. Nanti selama 40 hari kamu coba praktekin dari hari pertama bismillahirrahmanirrahim. Ngambil apapun bismillah. Suatu saat kamu ngambil pulpen itu jadi emas bismillahnya. Pulpennya. Pernah kejadian juga. Bisa di dunia nyata Pak kayak gitu? Bisa. Ada orang susah banget. Dia kalau mau masak ngambil tahu bismillah, motongin ini, pokoknya ngambil apapun bismillah. Sampai dia ngambil karung itu isinya batu. Pas dibuka bismillahirrahmanirrahim itu ternyata emas semua. Itu nyata di dunia. Dan itu ada di zaman. Dan itu udah terjadi. Karena dia saking bismillahnya di mana-mana. Bapak juga pernah. Bapak kenapa suka makan uduk selama ini? Bapak suka makan uduk karena ada nenek-nenek nih yang penjualnya. Setiap dia ngegoreng apapun, setiap dia ngambil apapun itu pakai bismillah. Jadi sampai sekarang Bapak jadi langganan sama dia. Senangnya tuh bukan karena uduknya enak, bukan karena uduk nggak enak doang, tapi karena senang dengar neneknya itu. Iya, ngambil gorengan bismillah, ngebungkus ini bismillah, ngambil kerupuk juga bismillah, senang gitu liatnya. Sampai rasanya nggak bisa diituin. Senang jadi di situ. Ada. Bapak dulu di mana ya, di Bogor dulu. Ya, Bapak senang. Sebelum melakukan sesuatu itu alangkah baiknya Diawali dengan bismillah dan selalu meminta istighfar. Kalau istighfar itu buat ngapusin dosa, tapi kalau mau zikir itu banyakin bismillah. Kalimat zikir itu ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Mau 4 ini mana? Nggak ada bandingannya daripada kalimat 4 ini. Nggak ada yang bisa bandingin.
nggak ada yang lebih tinggi daripada kalimat ini, nggak ada yang paling ngalahin 4 kalimat ini. Tuh guys, tadi udah kita dengar dari Pak An cara kita biar bisa istiqomah baca Al-Quran, terus biar terhindar dari berkata kasar. Terus kalau misalkan kita ingin melakukan sesuatu itu diawali dengan mengucap bismillah. Bismillah. Dan tadi 4 kalimat apa sih? Yang tidak bisa ditandingin. Yang Yang tidak tidak bisa bisa ditandingi. Kalimat yang bisa ditandingi itu astagfirullahaladzim. Subhanallah, Subhanallah. alhamdulillah, Alhamdulillah. wala ilaha illallah, La ilaha illallah. wallahu akbar. Tuh guys, itu tadi beberapa contoh kenikmatan yang ada dalam Ramadan. Ramadan. Terus tentang nuzul Quran, Lailatul Qadar, bahkan cara kita supaya nggak toksik, supaya hati kita bersih, Bisa. supaya kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak An yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Sangat bermanfaat sekali Bapak. Afwan. Oke guys, cukup Sekian dari sekian kita. podcast dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu apa aja yang kita bahas pada podcast kali ini. Sekian dari kita. See you. See you.